Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ada di rumah. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Mutiara Sagita. Nah, di sini Ibu menggantikan Ibu Sari untuk memberikan materi kepada kalian. Nah, karena kemarin hari Senin kita telah belajar pembelajaran pertama, lalu hari ini kita belajar pembelajaran yang kedua. Nah, materi kita hari ini tetap bermain di sekitar rumah, tetapi yang akan kita pelajari adalah menjawab pertanyaan bacaan, belajar gerakan memutar, dan menaati peraturan atau tata tertib. Nah, kita masih di tema 2, subtema 1, tapi di pembelajaran 2, karena kemarin kita telah belajar pembelajaran pertama. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Nah, di sini Ibu punya bacaan nih, yaitu bacaan tentang bermain ular tangga, belajar memahami aturan. Ibu bacakan bacaannya ya. Anak-anak biasanya sering bermain ular tangga. Semakin menantang permainannya, semakin disukainya. Bagi anak-anak, memahami aturan permainan itu tidaklah sulit, karena ia terus mengulangi permainan tersebut. Lewat permainan, anak-anak juga mengenal kalah dan menang. Ketika bermain ular tangga, anak-anak belajar kerjasama dan giliran. Ia mampu berimajinasi dan mengingat peraturan permainan. Peraturan permainan diwujudkan dalam langkah-langkah permainan. Keasikan sebuah permainan bagi anak-anak itu adalah justru karena peraturannya. Permainan ular tangga menekankan kompetisi menang kalah. Anak-anak belajar mengatasi ketegangan. Akankah ia menang atau kalah? Permainan ini juga merangsang anak-anak untuk belajar matematika, karena anak-anak juga akan menghitung langkah dan titik-titik yang terdapat pada dadu. Nah, yang dimaksud dengan langkah itu apa? Langkah dari kotak yang satu ke kotak lainnya. Titik-titik dadu itu yang mana, Bu? Titik-titik dadu itu yang seperti pada dadu ini. Itu ada titik-titik, ada angka 1 sampai 5, 1 sampai 6, 4. Kalian juga pasti pernah bermain ular tangga kan? Permainannya sangat seru. Nah, di sana tanpa kalian sadari, kalian juga bermain dengan adanya aturan dan juga belajar matematika juga dengan menghitung angka dadu dan langkah-langkahnya. Lalu, nah, di sini Ibu ada pertanyaan nih. Setelah membaca teks, jawablah pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, permainan apa yang dimainkan pada teks tersebut? Permainan ular tangga. Terus yang kedua, ketika bermain permainan tersebut, anak-anak dapat belajar apa? Belajar apa loh? Belajar apa ya? Belajar matematika. Iya, belajar matematika karena menghitung langkah dan dadu. Iya, lalu manfaat dari permainannya apa? Apa sih manfaatnya? Iya, dapat memahami aturan permainan. Nah, itu manfaatnya. Bermain itu bisa memahami aturan permainan juga. Lalu yang nomor 4, pertanyaannya apa nih? Penekanan peraturannya diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa tadi peraturannya? Peraturan permainan diwujudkan dalam langkah-langkah permainan. Iya, benar. Dalam langkah permainan. Nah, itu dia ya sekilas tentang
permainan ular tangga, yang mana kita juga bisa belajar matematika dari menghitung langkah dan titik-titik pada dadu. Manfaatnya kita dapat memahami aturan permainan. Lalu yang keempat itu juga wujud peraturannya itu ada pada langkah-langkah permainannya. Lalu yang selanjutnya, nah di sini Ibu punya teks percakapan. Bacalah percakapan berikut bersama teman sebangkumu. Karena kita masih pandemi, maka kita baca sama-sama. Ibu bacakan ya. Kak Aldo, ayo Dik, sudah dulu main ular tangganya, hari sudah sore. Dewi menjawab, sebentar Kak, nanggung nih. Kak Aldo lagi berkata, udah besok lagi. Sekarang kita mandi, keburu dimarah ibu. Dewi, aku udah mau menang nih Kak. Kak Aldo menjawab lagi nih, kata ibu main boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Dewi lagi berkata, baiklah Kak, tapi janji besok kita main lagi ya. Kak Aldo pun bilang, oke bos. Nah, dari percakapan ini kita dapat menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya ini ada 3 ya. Nah, ini nih. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang disampaikan Kak Aldo kepada Dewi? Ajakan untuk mandi. Ya, Kak Aldo menyampaikan kepada Dewi tadi apa? Mau mandi kan? Sekarang kita mandi. Berarti Kak Aldo menyampaikan ajakan untuk mandi kepada Dewi. Lalu yang nomor 2, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang apa tadi? Main ular tangga. Ya, lalu yang kedua, mereka sedang bermain ular tangga. Nah, yang ketiga, mengapa bermain tidak boleh lupa waktu? Mengapa? Karena dapat merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri dalam bentuk apa sih, Bu? Dimarah ibu. Iya, kalau kita bermain terlalu lama sampai kita lupa waktu, nanti ibu bisa marah. Nah, untuk anak-anak di rumah, kalau bermain itu jangan sampai lupa waktu agar ibu tidak marah. Lalu yang selanjutnya ibu punya teks lagi nih, yaitu variasi gerakan memutar. Nah, Ibu bacakan teksnya. Gerakan memutar dapat dilakukan dalam beberapa variasi dan di beberapa tempat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memuntir badan. Loh, Bu, memuntir badan. Apa itu memuntir badan? Nah, gerakan memuntir badan ini adalah gerakan memutar setengah badan yang dilakukan dengan berdiri tegak. Jadi memuntir badan itu adalah gerakan memutar setengah badan yang dilakukan dengan berdiri tegak. Lalu yang kedua ada memutar badan. Bedanya memutar sama memuntir apa sih, Bu? Memutar itu dilakukan dengan mengubah posisi kaki agar mengubah posisi badan menghadap ke arah yang berbeda. Nah, kalau memuntir itu gerakannya cuma setengah badan, kalau yang memutar itu mengubah posisi badan dari arah yang sebelumnya menjadi ke arah yang berbeda. Itu bedanya ya. Lalu yang ketiga ada gerakan mengubah posisi anggota tubuh, yaitu tangan, kaki, dan kepala. Nah, gerakan ini apa sih, Bu? Gerakan mengubah posisi ini adalah gerakan yang dilakukan untuk posisi yang tidak berpindah secara keseluruhan. Jadi gerakan ini tuh dilakukan tapi semuanya tidak berpindah. Nah, di sini Ibu punya contoh. Nah, ini yang untuk contoh memutir badan. Lihat, badannya hanya berputar setengah saja. Ke kanan dan ke kiri. Hanya setengah badan yang berputar. Kalau memutar badan, kakinya berubah posisi dulu nih. Berubah posisi ke sini, sehingga badannya juga berpindah arah. Dari dia yang dari arah ke depan, berpindah ke arah kanan. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Mengubah posisi tubuh, tapi secara keseluruhan itu tidak berpindah. Hanya kepala, tangan, dan kaki saja. Ini dia nih.
pindah ke sebelah kiri, lalu ke sebelah kanan. Nah, dari sini bisa dipahami ya anak-anak. Nah, untuk ketiga gerakan ini, kalian dapat melakukannya di rumah masing-masing. Ya, agar tidak penasaran, memutar badan itu seperti apa sih? Lalu memutar itu apa benar seperti ini? Lalu yang mengubah posisi tubuh itu apakah benar seperti ini? Kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing. Oke, yang selanjutnya itu kita sekarang belajar peraturan-peraturan yang ada di rumah. Nih, ada teks nih, dibacakan ya. Agar penghuni rumah merasa nyaman, semua anggota keluarga wajib menjaga kebersihan rumah. Selain itu, perlu diterapkan juga aturan-aturan untuk anggota keluarga agar tiap-tiap anggota keluarga disiplin dan teratur dalam melakukan berbagai kegiatan di rumah. Di setiap rumah mempunyai tata tertib atau aturan yang berbeda-beda. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota keluarga, terutama orang tua. Apa saja aturan yang ada di rumah kalian? Ayo, di rumahnya ada aturan apa saja? Ditanyakan sama orang tuanya, Bu, apakah di rumah kita ada aturan? Kalau ada, aturan apa saja sih, Bu? Nah, peraturan-peraturan ini sebenarnya tidak hanya ada di rumah, di sekolah juga ada peraturan, seperti aturan membuang sampah pada tempatnya, terus budayakan senyum, sapa, salam, 3, 3S. Nah, itu juga termasuk aturan-aturan, tidak boleh terlambat, tidak boleh ribut di dalam kelas, itu juga aturan yang ada di sekolah. Di jalan raya juga ada aturannya. Apa itu namanya, peraturan lalu lintas yang kalau lampunya merah kita harus berhenti. Nah, itu juga termasuk aturan. Itu namanya aturan jalan raya. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang berada di tempat umum, seperti stasiun, bandara, pasar, dan lain-lainnya. Itu semua memiliki aturan ya. Lalu, nah ini ada contoh aturan yang ada dalam rumah. Kita lihat gambar yang pertama ini dia sedang apa? Ya, dia mengucapkan salam sebelum keluar rumah. Ini dia mau berangkat sekolah. Lalu dia mencium tangan ayahnya terlebih dahulu berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Lalu yang kedua itu ada membersihkan rumah. Nah, dia sedang membersihkan rumah nih agar rumahnya terlihat bersih dan nyaman, agar tidak terdapat kotoran dan serangga-serangga lainnya. Lalu yang ketiga ini apa nih? Merapikan sepatu. Iya, kalau pulang sekolah itu sepatunya diletakkan di rak sepatu. Tasnya di mana, bukunya di mana, jangan semua dilempar ke sembarang tempat. Itu tidak boleh ya. Itu namanya melanggar peraturan di rumah. Nah, semoga anak-anak semua di rumah selalu mentaati peraturannya ya. Nah, sudah selesai. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi kita belajar apa saja? Kita telah belajar tentang cara gerak variasi yang mana ada memutir, memutar, dan mengubah posisi tubuh. Lalu kita belajar tentang peraturan. Peraturannya ada apa saja? Peraturan permainan, yaitu adalah permainan ular tangga, yang mana ketika kita bermain ular tangga itu kita juga sekalian bermain mempelajari tentang matematika. Lalu ada peraturan di rumah, membersihkan rumah, mengucapkan salam, dan menaruh sepatu di tempatnya. Lalu ada jika manfaat kita belajar hari ini ada kalau bermain itu jangan sampai lupa waktu agar tidak dimarahi ibu. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini saja untuk hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan mudah dimengerti ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.